Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sudah 4 tahun saya ikut stand up comedy di Metro TV. Boleh tepuk tangan untuk program stand up comedy? Sebelum ikut stand up comedy, waduh saya cicilan rumah 15 tahun. Saya dulu lebih bahagia dari ini wajahnya. Setelah mengenal cicilan rumah langsung tidak bahagia. Alhamdulillah setelah ikut stand up comedy Metro TV, cicilan rumah saya 10 tahun lagi. Rumah saya ada di Krukut. Ada yang pernah dengar nama Krukut? Ya kalau Anda belum pernah mendengar wajar. Karena rumah saya masih eksotis ya. Kawasannya eksotis sama seperti wajah saya eksotis. Krukut itu bisa ditulis dalam bahasa Inggris dengan tulisan kru, cereu, cute. Kru yang cute. Sama kayak saya ya bisa cute kadang-kadang. Kalau rumah itu belum terkenal, salah satu ciri kawasan belum terkenal kalau belum ada Feni Rose datang ke kawasan Anda ya. Saya nunggu dari tahun 2009 belum datang Feni Rose, belum jual rumah di kawasan saya. Belum ada tuh Senin harga naik. Rumah saya mah Senin gak naik, Selasa gak naik, Rabu gak naik, sampai sekarang juga gak naik-naik. Kalau Krukut itu orang kadang-kadang suka nanya, rumah di mana? Krukut terus pada bengong. Cinere sama bengong. Gandul. Dulu kan pernah terkenal kan, tahun 90-an itu rumah Gandul Cinere, tahu nggak di film Sidul? Cinere Gandul itu populer gara-gara Mandra ya. Rumah saya deket di kawasan Cinere Gandul. Orang kalau disebut rumah di mana? Krukut, Cinere, Gandul, Depok, baru ya itu, kebayang. Tapi kita kadang-kadang kalau nanya alamat rumah kan suka gitu ya basa-basi misalnya. Rumah di mana? Ciledug. Oh, suka banjir dong ya. Rumah di mana? Bekasi. Wah, yang sabar ya. Kasihan kamu. Tapi ada satu daerah yang kalau kita nanya basa-basi, kita nggak tahu lagi basa-basinya apa. Rumah di mana? Pondok Indah. Terima kasih. Suka bingung basa-basi sama orang yang rumahnya di Pondok Indah. Udah kebayang kan rumahnya orang kaya gitu. Pasti masuk ke rumah dia sepatu boleh dipakai. Ciri-ciri rumah orang kaya kalau kita bertamu nggak usah lepas sepatu. Ya kan? Nggak ada batas suci di rumah orang kaya. Kalau rumah orang-orang menengah mah masih bisa kita pakai sepatu. Kebayang gitu. Kalau rumahnya Pondok Indah, wah sepatu boleh dipakai. Pasti jalan dari depan ke belakang nggak cukup 10 hitungan. Pasti kamar mandinya nggak ada yang pakai gayung. Rumah orang kaya pasti semua pakai shower. Ada yang sudah lama tidak mandi pakai shower? Tidak mandi pakai gayung? Wah ini mah wajah-wajahnya wajah masih pakai gayung yang mandinya. Wajah-wajah marginal sama kayak saya. Wajah-wajah kalau kata Iwan Fals, orang pinggiran, oh ya yo. Wajah-wajah Krukut dan sekitarnya. Kalau di rumah orang kaya itu ciri-cirinya, kamar mandinya semua pakai shower. Orang-orang kalau Anda yang di rumah sudah lupa rasanya mandi pakai gayung, berarti Anda kaya. Ya kan, nggak ada kamar mandi gayung. Kalau orang-orang menengah, mungkin ada orang-orang menengah yang kamar mandinya shower. Tapi kemungkinan besar ada kamar mandi gayung. Kalau orang-orang kaya mah pakai shower. Enaknya mandi pakai shower apa coba? Bisa mandi sambil galau. Aku sakit hati. Kan keren kan? Kayak di film ADC kan, si itu yang lagi mau bunuh diri itu kan galau, berdarah-darah. Itu di kamar mandi shower. Nggak bisa di kamar mandi gayung. Lagi galau, jebur. Orang kan mau menikmati kegalauan, itu hanya bisa dinikmati di kamar mandi shower. Air mata bercampur dengan air pancuran. Keren itu buat adegan film juga, aku sedih. Kalau kamar mandi gayung, aku sedih, tapi airnya udah habis. Aku mau sedih lagi. Capek, bukan aku sedih, aku pegel. Tapi ini bagusnya kamar mandi gayung. Mencegah perzinahan. Tidak akan ada pasangan di luar nikah mandi bareng di kamar mandi gayung. Karena enggak akan ada itu. Yang rumah lagi kosong. Bagaimana kalau kita mandi bareng? Terus ngelihat kamar mandi gayung, enggak mau yang boro-boro, jadi enggak jadi romantis gitu kan. Kalau di kamar mandi,
Tapi nih ya, kamar mandi shower itu berbahaya. Semua pembunuhan di film terjadi di mana? Di kamar mandi shower. Ngik, 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 ngik kan lagi. Gitu kan biasanya kan. Atau biasanya di balik tirainya kan, serut, ada mayat gitu. Atau di balik tirai itu, serut. Nggak pernah ada terjadi pembunuhan di kamar mandi gayung. Coba saksikan semua film. Aman, kamar mandi gayung itu aman. Bagus tuh berarti kamar mandi gayung kegunaannya 2. Mencegah perzinahan dan mencegah pembunuhan. Gak ada tuh pembunuh juga, kasihan udah di kamar mandi gayung. Boro-boro mau ngebunuh kali, belum apa-apa udah simpatik. Coba, gak keren kan coba terjadi pembunuhan di kamar mandi gayung. Gak ada jebut. Udah gitu kan sempit kamar mandinya, pembunuh juga susah masuknya. Kalau kamar mandi shower kan luas dan keren buat ngik, 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 ngik. Udah gitu suka banyak hantu kan kamar mandi shower. Ada uap. Biasa di kaca seret. Ada penampakan. Nggak pernah ada di kamar mandi gayung. Coba ada nggak film-film yang hantu? Nggak ada, karena nggak ada kacanya di kamar mandi gayung. Kamar mandi gayung biasanya cuma udah kamar mandi gayung aja. Sama tempat sabun, boro-boro cukup buat kaca. Nggak keren juga, jadi aman saudara-saudara, kita aman dari pembunuhan dan terjadinya penampakan hantu. Paling banter hantu apa coba di kamar mandi gayung? Nenek gayung. Itu pun sedikit, karena filmnya kan nggak berarti jumlah nenek gayung itu sedikit, jadi kita aman saudara-saudara. Cuma ya pegel aja, apalagi kalau lagi mandiin anak. Anak segede gini. Sakit pinggang, apalagi kalau harusnya anak tuh di kamar mandi gayung. Kalau pakai kamar mandi shower ada semprotannya, itu ngelis. Ya semoga yang kamar mandi gayung tetap berbahagia ya. Mari kita doakan semoga kamar mandi saya jadi shower. Jadi saya bisa mandi bareng istri gitu. Dan buat yang kamar mandi shower, kalau Anda punya anak pacaran terus ditinggal, waspadalah. Waspadalah, anak Anda nanti tergiur pacaran di kamar mandi ya. Padahal pacaran jangan di kamar mandi, di kos-kosan saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Sesungguhnya saya ini hanya mencari ridho Allah ya. Karena ridho Allah itu, mencari ridho Allah itu lebih susah dibandingkan mencari ridho Roma atau ridho Seleng. Ridho Roma atau ridho Seleng mah tinggal ditelepon. Ridho Allah mah siapa yang tahu. Bukan begitu Mama Dede? Saya Soleh Solihun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.